Jokowi ini kan men-set up negara dalam model state crime. Jadi negara menjadi pelaku kejahatan. Iya, parameter state crime itu di dunia manapun sama. Kalau kita kaji literaturnya. Kekerasan dan korupsi, memanipulasi kebijakan, merekayasa, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Bahkan aparat penegak hukum menjadi instrumen yang membentengi kejahatan itu gitu loh. Bagaimana mungkin seorang konglomerat bisa menguasai 2 juta hektar tanah? Dari mana? Ya kan, coba kita kembalikan lagi ke pasal 33. Coba kita lihat undang-undang pokok agraria gitu loh. Ruhnya tuh kemana? Itu warisan state crime tadi. State crime. Semua state crime itu. Presiden Prabowo tuh berhadapan dengan strategi pembusukan politik yang dimainkan oleh kubu Jokowi. Geng Solo ini dengan semua perangkatnya memainkan politik delegitimasi. Jadi ya saya yakin Presiden sudah mencermati soal itu gitu loh. Presiden Prabowo hari ini saya melihat bagaimana tampil, bahkan memang harus tampil sebagai antitesa dari state crime itu. Apa konsepnya? Welfare state. Membersihkan tikus dalam lumbung, tikusnya itu bukan satu. Tikusnya udah di semua sudut, di atas, di bawah, semua. Kan nggak bisa langsung dibakar tuh lumbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, dalam beberapa hari terakhir ada narasi yang muncul terkait soliditas Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Narasi ini dibangun oleh barisan pendukung Jokowi atau Die Hard Jokowi, termasuk pentolan lembaga survei yang selama ini juga menjadi instrumen pemenangan Jokowi dalam kontestasi pemilu di tanah air. Ada apa dengan munculnya narasi ini dan implikasi politik apa? Ada kekhawatiran apa sehingga muncul narasi agar semua pihak jangan mengadu domba dan jangan membenturkan antara Presiden Prabowo yang saat ini berkuasa dengan Jokowi yang sudah tidak lagi berkuasa. Saya akan berbincang bersama seorang aktivis, ini aktivis senior, langsung saja saya sapa, aktivis dari Pro Demokrasi atau Prodem, Standar Kia Latif. Bang Kia, terima kasih. Siap. Sudah hadir, Bang. Sama-sama. Abang mendengar soal itu ya? Ya. Ada apa, Bang? Ya, jadi memang kalau kita cermati, khususnya pasca peristiwa akhir Agustus kemarin, katakanlah kerusuhan, kemudian diikuti dengan beberapa langkah kebijakan Presiden, reshuffle juga. Nah ini kan ada kegamangan, kekhawatiran dari kelompok-kelompok politik yang notabene katakanlah disebut geng Solo, ya kan? Karena mereka juga tetap mempersiapkan agenda untuk 2029, ya kan? Nah, ditambah kekhawatiran-kekhawatiran itu, isu soal ijazah palsu bukan hanya sampai pada Jokowi yang masih sekarang tetap menggelinding, tapi Gibran pun sekarang sudah terkuak soal-soal itu, ya kan? Nah, suasana ini dikhawatirkan, kondisi ini dikhawatirkan akan bergulir terus sehingga makin menyudutkan kepentingan politik kelompok atau geng Solo yang notabene bersimpul pada Jokowi gitu kan. Maka perlu ada langkah-langkah yang dianggap bisa menetralisasi, bahkan paling tidak memoderasi sikap publik dalam melihat soal gesekan, yang dibilang gesekan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi. Kalau saya melihat bukan soal gesekan, artinya memang
bagi saya Presiden Prabowo harus berani menampilkan sikap sebagai antitesa dari Jokowi. Oke. Artinya dalam rangka perbaikan tata kelola berbangsa bernegara, yang notabene 10 tahun era Jokowi ini negara rusak. Jokowi ini kan ngebawa negara, men-set up negara dalam model state crime. Jadi, Bang, izin Bang, saya potong Bang. Sebelum sampai ke sana ya, ya. state crime, mengerikan ini. Kembali ke awal tadi, kalau Bang Kia melihat bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi saat ini? Baik-baik sajakah? Atau seperti apa? Sebagai individu manusia, ya kan, sesama katakanlah elit politik, ya kan, elit politik saya kira manusiawi, ya kedewasaan ditampilkan lah, ya kan, sebagai individu, sebagai warga negara. Tapi saya kira kalau dalam konteks sebagai kepala negara, yang notabene adalah pegang amanat dan sudah bersumpah, ya kan, untuk menjalankan tata kelola berbangsa dan bernegara dalam kepemimpinannya, itu kan konsekuensinya harus berani mengambil langkah-langkah atau sikap yang merugikan masyarakat secara luas, yang merugikan rakyat, bahkan ya berarti merugikan negara. Itu terjadi dan masih berjalan hasil dari kepemimpinan sebelumnya, dalam hal ini Jokowi. Dalam konteks itu saya kira nggak usah kita berbasa-basi, memang harus face to face gitu loh, demi kepentingan rakyat. Dan Presiden Prabowo kan selalu berpesan, kalau ya pejabat yang baru dilantik atau reshuffle, harus jadi pemimpin yang benar gitu loh. Ya kan intinya. Apakah artinya bahwa memang ada situasi dari hubungan Prabowo dan Jokowi yang memang bagi para pendukungnya, bagi geng Solo, ada situasi yang mengkhawatirkan sehingga mereka perlu membangun narasi tadi itu? Oh iya, tentu. Kan belum lama ada seorang elit politik dari PSI kan yang viral saya kira itu. Bahkan kayak orang emosi, marah. Bahwa kader PSI jangan diam lah kira-kira, ya kan, untuk berani menjaga, ya, soal-soal itu, karena memang bagi kelompok politik geng Solo yang notabene punya garda terdepan sebagai dalam bentuk partai politik ya PSI, ini dianggap memang serangan politik gitu loh. Ya kan, serangan politik. Jadi saya berpikir publik jangan lagi terperangkap oleh narasi-narasi yang membodohkan gitu loh, membodohkan yang pada akhirnya membawa kepada situasi yang merugikan, Cuma model-model pencitraan apa segala macam. Jadi balik lagi ke soal narasi-narasi yang dibuat oleh, ya terus terang, mohon maaf, surveyor yang mengatakan jangan diadu domba. Nggak ada yang adu domba. Ketika kita mengungkapkan sebuah fakta, kebenaran yang terjadi ya, maksudnya sebuah peristiwa, bukan adu domba, justru mau mencerdaskan bangsa ini gitu loh, bukan adu domba. Baik. Ada. Bang, mereka ingin menjaga, artinya ada persoalan, ada banyak permasalahan yang harus diamankan, Bang. Iya, betul. Sehingga mereka perlu melakukan itu, sehingga mereka membutuhkan pengaruh dan kekuasaan dari Prabowo untuk pengamanan itu. Betul, karena kan biar bagaimanapun kita udah tahu ya, PSI sebagai instrumen politik dari Jokowi di Solo juga mempersiapkan diri bagaimana mendorong Gibran untuk running di 2029. Ya kan? Dan Jokowi sendiri juga menegaskan soal itu dalam rapat PSI yang saya kira itu memang tidak terekspos publik gitu loh. Ya kan? Nah, maka untuk mencapai ke sana kan mereka harus
menciptakan kondisi yang mengerucut pada kepentingan itu. Apa gitu Bang loh. yang tidak terekspos publik apa? Ya soal mereka punya kekuatan logistik yang signifikan untuk running di 2029. Jadi kalau Jokowi belum lama bilang setuju dengan Presiden Prabowo untuk 2 periode, artinya itu kan 2 periode paketannya anaknya kan? Nggak sesederhana itu. Ya bagus, Presiden juga nggak menanggapi soal itu. Ya, artinya kan belum apa-apa, kita ngebenahin masalah yang begini ruwet banyak. Belum ada dampak signifikan terhadap perbaikan nasib hidup orang banyak, udah ngomong sana lagi. Ya kan, Presiden kan nggak etis itu kan. Artinya memang Pak Prabowo ini mendapatkan warisan masalah yang cukup berat ya, Bang Gia ya? Oh iya, iya. Jadi itu yang tadi saya bilang, ya kan. 10 tahun era kepemimpinan Jokowi, negara ini di-set up dengan menjadi model state crime. Parameter state crime itu di dunia manapun sama. Kalau kita kaji literaturnya. Kekerasan dan korupsi. Jadi negara menjadi pelaku kejahatan. Iya. Iya kan, kekerasan dan korupsi. Sekarang coba kita beberkan itu semua. Dua parameter itu aja. Kejahatan, soal bagaimana memanipulasi kebijakan, merekayasa, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, ya kan? Terus kalau korupsi, ampun-ampun dah. Bahkan dalam pikiran saya usul kepada Presiden, mau nggak Presiden? Kalau menurut saya sih, pikiran saya, Presiden harus berani menetapkan bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi. Indonesia darurat korupsi hari ini, gitu loh, ya kan? Jadi bayangkan ya, kita sudah terbebani dengan hutang yang luar biasa. Hutang itu larinya kemana? APBN setiap di periode kepemimpinan Jokowi, itu setiap APBN kebocorannya 37% loh, ya kan? 37% koma sekian, hitung aja. Nah, ya kalau kasus-kasusnya termasuk yang sekarang sudah terungkap, ini gila. Nah itulah salah satu parameter soal state crime, ya kan. Bahkan aparat penegak hukum menjadi instrumen yang membentengi kejahatan itu, gitu loh, ya kan. Nah, maka sangat wajar kalau Presiden hari ini strike, tegas mengambil keputusan atau tindakan yang menegasikan soal-soal itu. Ya kan, soal-soal yang bisa menghambat terciptanya perbaikan bagi masyarakat secara luas. Dan Prabowo mengetahui itu? Oh, paham. Tahu dan paham. Beliau cerdas soal itu, gitu loh. Cuma kan memang dalam politik itu kan ada yang namanya taktik dan strategi. Ya kan? Saya kira begitu. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Prabowo? Saya lihat begitu. Jadi kita, masyarakat secara umum, ya bahkan saya pribadi juga kadang-kadang kan gregetan, ya kan? Kenapa ini belum diganti? Kenapa ini belum diganti dalam kabinet? Ya kan, dalam kabinet. Ya karena memang semua kan ada kalkulasinya. Cuma saya yakin beliau, Presiden ini punya target, term waktu. Ada limitasi waktu di mana dalam tahap waktu tertentu ini harus sudah selesai nih, beres. Sehingga program-program atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya berorientasi pada kepentingan rakyat itu tidak terhambat oleh soal-soal ini, gitu loh. Jadi kan bagaimana pengambilan keputusan yang paling berat kan bagaimana memperhitungkan efek kesengsaraan. Saya kira Presiden mengkalkulasi soal itu, gitu loh, ya kan? Mempertimbangkan efek kesengsaraannya. Kalau seorang Menkeu Purbaya udah dengan tegas-tegas menolak membayar hutang kereta cepat melalui APBN, itu udah dihitung semua.
Artinya apa? Ini kan akan merugikan kepentingan pengelolaan keuangan negara yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Termasuk dicoretnya PSN. proyek PIK 2 Ya, PIK 2. dari daftar Ya, PSN. betul. Ya kan? Karena kalau enggak itu menyedot APBN aja ya, siapa yang menikmatin? Kualifikasi PSN itu kan ditetapkan bukan ujuk-ujuk begitu aja. Semua ada aturannya, semua ada kalkulasinya, ada kajiannya. Seberapa jauh kemanfaatan dan bagi kepentingan kemaslahatan masyarakat secara luas. Itu menurut Bang Kia bagian dari statecraft tadi itu? Oh iya, karena soal pengadaan lahan, soal macam-macam lah di situ. Ya Kemudahan kan? perizinan dan sebagainya. Oh iya, bagaimana mungkin? Termasuk ada aset negara juga di situ. Oh iya, iya. Bagaimana mungkin satu wilayah yang dibangun begitu mewah, kita sebagai warga negara tapi tidak bisa masuk begitu aja ke wilayah itu gitu. Ini kan jadi kayak negara dalam negara. Tidak mungkin pembangunan ini terjadi kalau tidak dalam kepentingan pola state crime, ya kan? Artinya apa? Terjadi di situ soal kolusi, ya kan? Terjadi di situ soal kekerasan, ya kan? Pengusiran secara paksa, sewenang-wenang. Protes identik dengan menentang pembangunan. Ya. Kayak begitu loh, di stigma, ya kan? Kayak kasus Rempang. Ya, Rempang, dan ini yang pagar laut, semua sama begitu. Ini ciri atau watak state crime gitu. Nah, Presiden Prabowo hari ini saya melihat bagaimana tampil, bahkan memang harus tampil sebagai antitesa dari state crime itu. Apa konsepnya? Welfare state, negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sudah mulai dilakukan oleh Prabowo? Kalau saya melihat dari beberapa kebijakan-kebijakan pentingnya, saya kira mengarah ke sana, ya kan? Oke, Bang, bicara state crime, apakah mata rantai resources dari state crime ini, apakah sudah mulai terlihat pelan-pelan diputus oleh Prabowo? Ada, ya kan? Jadi gini, sebenarnya kewenangan Presiden membentuk Komite Reformasi Polri, saya kira bagian dari upaya soal itu, gitu loh. Karena kan kritik masyarakat secara luas terhadap perilaku Polri yang dipahami, dianggap banyak penyimpangan, gitu loh. Sementara kita sadar, kita paham bahwa Polri adalah aset strategis bangsa dan negara yang justru harus dijaga. Aset instrumen strategis negara yang harus dijaga profesionalismenya, ya kan, sesuai dengan tupoksi sebagaimana amanat undang-undang, gitu loh. Nah, tapi dalam pola kepemimpinan sebelumnya, ya kan, kritik publik bahwa Polri seolah tampil menjadi kepentingan pemilik modal. Oke. Jadi Polri nggak boleh menjadi alat kekuasaan, dia menjadi alat negara. Oke. Saya kira itu goodwill yang dimunculkan oleh Presiden dan publik secara luas mendukung soal itu. Dan bahkan dalam tubuh Polri sendiri, saya yakin kita juga nggak bisa mengklaim bahwa kita bicara Polri itu kan sebagai institusi. Dalam institusi itu kan banyak figur, ya kan. Saya yakin juga banyak yang punya pikiran-pikiran jernih, gitu loh. Dalam rangka memperbaiki aset strategis ini, gitu loh. Bang Kia berarti melihat Prabowo sudah mulai menjaga jarak dengan Jokowi. Dalam konteks kepemimpinan politik, saya kira begitu, ya kan. Makanya dibilang
Ya nggak mungkin lah. Kalau saya yakin seorang Prabowo yang punya kapasitas dan kompetensi jauh dari Jokowi, terus bisa disetir gitu loh. Nggak Oke. mau. Jauh, nggak mungkin lah gitu loh. Oke. Cuma memang butuh taktik dan strategi, kan gitu. Jadi, eh, membersihkan tikus dalam lumbung, tikusnya itu bukan satu. Tikusnya udah di semua sudut, di atas, di bawah, semua. Kan nggak bisa langsung dibakar tuh lumbung, kan gitu. Oke. Ya, Bang, apa konsekuensi politik yang bisa terjadi atau bisa muncul setelah upaya-upaya dilakukan Prabowo tadi ya? Dan apakah Bang Kia melihat bahwa epicentrum politik di Solo ini masih sangat kuat sekali? Ya, jadi gini, saya kira geng Solo itu tidak akan diam karena ini menyangkut juga kepentingannya, ya kan? Presiden Prabowo tuh berhadapan dengan strategi pembusukan politik yang dimainkan oleh kubu Jokowi gitu loh. Pembusukan politik itu kan dua, dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar itu relatif lebih mudah teridentifikasi dan bisa langsung diamputasi. Tapi kalau dari dalam, musuh dalam selimut, maka ketika katakanlah dalam kabinet orang-orang titipan yang kita pahami, yang publik pahami masih menjadi bagian dari perpanjangan tangan kepentingan Jokowi, mengambil kebijakan-kebijakan yang kontroversial, sehingga yang rusak nama siapa nanti? Presiden, ya kan? Pembusukan gitu loh, pembusukan politik gitu. Nah ini nggak boleh terjadi. Jadi bukan sekedar merusak kredibilitas presiden sebagai kepala negara, tapi juga menjauhkan kepentingan perbaikan yang dicanangkan gitu loh. Bagaimana mungkin kalau ada kebijakan-kebijakan yang ngawur kayak waktu kasus gas, ya kan? Terus soal mafia beras, semua tambang-tambang ilegal segala macam gitu kan. Itu kan semua warisan di era Jokowi. Jadi memang harus dibersihkan gitu loh. Semua ahli sudah bisa menghitung berapa nilai nominal kerugian negara dari situ, ya kan? Kalau bicara kerugian negara, berarti itu kan kepentingan rakyat, ya kan? Nah Butuh itu waktu, yang mau butuh waktu berapa lama, Bang Kia, untuk upaya pembersihan tadi? Kalau saya, ya ada kalau kita mengukur dari soal satu periode kepemimpinan 5 tahun kan nggak elok juga. Rakyat kan hari ini atau masyarakat secara luas hari ini bagaimana gua bisa makan enak, gampang, murah, daya beli tumbuh, artinya ada distribusi uang, Perut aman lah. perut aman, kan begitu. Itu kan nggak boleh lama-lama. Justru kalau lambat, ini bisa dimainkan oleh lawan. Soal begitu kan, bisa dimainkan oleh lawan. Kerusuhan peristiwa akhir Agustus kemarin itu adalah artinya sikap amuk masyarakat secara umum yang sudah muak dalam kondisi hidup yang sulit, tapi elit politik bergaya show off dengan kemewahan, ya kan, dengan kekayaan yang diperoleh bahkan diperoleh dengan haram, hasil korupsi gitu loh, ya kan? Nah, ya saya bukan seorang ahli ekonomi, tapi kita kan belajar, kita punya nalar. Kalau dulu Orde Baru 3, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, baru pemerataan. Stabilitas politik ada,
dengan ya kan? Gaya otoriter. Ya, dengan cara represi, stabilitas. Pertumbuhan berjalan, tapi pemerataannya tidak ada. Ya kan? Dulu dalam undang-undang dibilang koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional, tapi yang tumbuh konglomerasi, bukannya koperasi. Artinya tidak ada pemerataan. Nah sekarang bagaimana pertumbuhan itu juga harus sejalan dengan pemerataan. Dalam teori ekonomi yang dibilang ada trickle down effect. Jadi pola merembes ke bawah. Nah di era kepemimpinan Jokowi bukannya trickle down effect, trickle up effect. Muncrat ke atas ke segelintir orang, siapa? Oligarki. Kan begitu. Nah, sehingga di bawah menjerit. Ini harus dibalik. Nah, ya dengan sikap antitesa bahwa nggak boleh trickle up effect. Itu bukan amanat konstitusi. Kalau amanat konstitusi pasal 33 trickle down effect. Nah, Prabowo saya melihat bagaimana mau menerjemahkan itu kan, menjalankan kebijakan itu sehingga secara term waktu nggak boleh juga terlalu lama, bahaya karena yang dibilang ini universal saya kira di dunia manapun orang lapar tuh gampang marah, ya kan? Keadilan itu harus dimulai dari sejak pikiran, diterjemahkan dalam kebijakan, kebijakan baru diimplementasikan. Nah, kalau kelamaan justru bisa disabotase dengan strategi-strategi pembusukan politik tadi gitu loh. Jadi ya geng Solo ini dengan semua perangkatnya memainkan politik delegitimasi. Jadi ya saya yakin Presiden sudah mencermati soal itu gitu loh. Nah, jadi kalau balik pada pertanyaan soal ada perpecahan dalam kerangka kepentingan pengelolaan negara, berbangsa dan bernegara, memang harus berbeda. Kalau berbeda, ya sah-sah aja. Ini demi konstitusi gitu, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan rakyat, demi eksistensi negara. Oke, menjadi lebih baik. Bang Kia, seberapa kuat modal politik Presiden Prabowo untuk menghadapi situasi tadi? Sejauh beliau bisa menjaga konsolidasi yang solid, ya kan, atas semua elemen yang tergabung di dalamnya. Ya ukurannya bukan di koalisi Partai pendukung. Bukan di situ. Bukan di kabinet. Nah, ukurannya itu adalah dukungan masyarakat secara luas. Legitimasi ada di situ. Makanya kemarin Hari HUT TNI itu cakep sebenarnya itu. Tema itu soal TNI rakyat itu kan. TNI rakyat artinya Presiden mau menegaskan bahwa memang ya TNI kan lahir dari rakyat, dari dan oleh untuk rakyat. TNI itu anak kandung rakyat, jadi mengembalikan itu, ya kan, memunculkan pemahaman-pemahaman substansial sebagai kekuatan rakyat. Dan terus lagi kebijakan kemarin soal menyita, sita rampas aset kasus timah di Bangka. Itu kan sikap antitesa, ya kan? Nah sekarang kalau sita rampas itu dikembalikan kepada negara, memang pada akhirnya untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat. Beliau selalu bilang akan mengejar koruptor walaupun sampai kutub utara, ya kan? Nah kan soal-soal begini bukan sekedar retorika klise, tapi dia akan teruji oleh proses. Proses itu apa? Kebijakan yang konkret, bagaimana tidak kompromi dengan koruptor, kan begitu, ya kan? Nah, sementara kalau kita lihat potensi-potensi yang bisa merusak, bahkan menciptakan delegitimasi politik di dalam tubuh kepemimpinan presiden,
itu masih banyak, ya kan? Tapi hakul yakin saya itu akan dibersihkan, gitu. Oke. Dan karena sudah dimulai. artinya Pak Prabowo memainkan politik anak tangga untuk menuntut. Oh iya, ya. Teori anak tangga itu berlaku kan, untuk membersihkan yang di atas dimulai dari bawah, kan sampai pada yang atas. Dan di situ dukungan masyarakat secara luas akan mengalir gitu loh. Nah, kalau kita bicara kepentingan politik ke depan, katakanlah orang sudah, ya ini kan kebiasaan di dalam dinamika politik kita udah mewacanakan 2029 gitu. Legitimasi politik akan menguat soal itu. Ukurannya kan sederhana, kesejahteraan tercipta, ya kan? Kesejahteraan itu kan muatannya di situ ada keadilan, ada perlakuan sama atas penegakan hukum, ya kan? Ada rasa aman, ada rasa nyaman, ya kan? Ada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Semua akan tersimpul menjadi kesejahteraan, keadilan, kan begitu. Nah, untuk mewujudkan itu kan pemerintah harus efektif nih, Bang. Oh iya. Iya. Tapi dengan beban-beban masa lalu yang mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo, ini kan selain memakan energi dan pikiran juga bisa mengganggu proses jalannya pembangunan. Apalagi kita tahu kan ini sudah hampir setahun pemerintahan Prabowo. Ya, setahun. Kemudian tahun-tahun berikutnya mungkin 1-2 tahun lagi suasana sudah akan lebih fokus atau mengarah kepada kontestasi pemilu 2029. Ya, saya tegaskan lagi, kalau saya melihat memang saya yakin Presiden punya limitasi waktu, sampai batas mana waktu ya pembersihan itu dianggap diukur sudah signifikan, sehingga kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan atau program-program pemerintah yang dijalankan yang berorientasi pada kepentingan penciptaan kesejahteraan itu tidak terganggu. Jadi bisa lebih efektif, ya kan? Kalau soal memang membutuhkan energi ekstra, ya kan? Itu konsekuensi logis saya kira. Kan semua tim ahli sudah ada, kan gitu. Semua konsekuensi logis. Oke. Baik, artinya reshuffle masih akan terjadi. Saya yakin masih ada. Masih akan terjadi, dan langkah-langkah politik lainnya masih akan terus dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam rangka pembersihan tadi itu ya? Ya, saya yakin itu. Saya melihat gitu. Oke, semakin kencang upaya pembersihan tadi, apakah akan semakin kencang juga perlawanan? Sangat mungkin, tapi kan begini, kalau orang bertinju di atas ring, ya kan, di ronde-ronde awal itu kan speed and power-nya itu masih full, kan begitu. Tapi kalau satu petinju sering kena pukul, bahkan jatuh walaupun dia bangun lagi, itu udah potensial KO kan, kan begitu. Paling minimal TKO, kan gitu. Nah, kalau soal resistensi dari lawan-lawan politik, itu biasa, pasti ada. Cuma kalau saya melihat, khususnya kekuatan politik kepemimpinan sebelumnya, ini berbahaya kalau diberikan peluang, hancur negara. Bang, yang dihadapi ini lawan politik atau kawan politik? Lawan politik. Kalau saya dalam soal begini ya, jadi saat mana kita menempatkan pengistilahan itu secara eufemistik gitu kan? Bagi saya ini bukan kawan politik, tapi lawan politik, ya kan? Kalau kawan politik tidak punya tidak berpotensi daya rusak yang begitu luar biasa, karena bisa diajak, dipersuasi. Kalau lawan politik merusak, ya kan,
apa sih di era terus terang? Nggak, di era maksud Jokowi saya, apakah yang baru ada perubahan posisi nih terhadap pihak-pihak yang akan melakukan perlawanan tadi? Ya kan, sebelumnya kawan politik bisa menjadi lawan lawan politik, politik? meskipun itu hal yang rumah Ya, dalam politik. ya kepentingan ujungnya Ya. semua. Nah, Bang Kia melihatnya seperti apa? Apakah memang katakanlah memang sudah terjadi pecah kongsi? Kalau bilang pecah kongsi bisa, ya kan? Tapi pada akhirnya kan tadi soal kepentingan. Sejauh kepentingan itu bermuara dan berorientasi pada berbasis pada kepentingan masyarakat, rakyat secara luas, yang real ya, yang konkret. Banyak kan elit politik atau politisi ngomong demi kepentingan rakyat, padahal bullshit kan gitu. Demi kepentingan perutnya, keluarganya, konco-konconya, gitu aja. Tapi kepentingan rakyat itu ukurannya adalah kebijakan yang memang memberi dampak perubahan signifikan terhadap nasib hidup orang banyak. Gitu. Bukan kebijakan yang memberi dampak pada akumulasi kapital pada segelintir orang. Kapitalisasi segelintir orang. Itulah oligarki. Oligarki itu kan persekongkolan jahat kepentingan segelintir pemilik modal dengan elit politik. Dia mempengaruhi kebijakan, lahirnya kebijakan, baik itu di tingkat eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Kebijakannya diorientasikan buat kepentingan dia mengkapitalisasi, ya kan? Bukan buat kepentingan rakyat. Kayak soal pertanahan apa semua. Ya. Bagaimana mungkin seorang konglomerat bisa menguasai 2 juta hektar tanah? Dari mana? Ya kan, coba kita kembalikan lagi ke pasal 33. Coba kita lihat undang-undang pokok agraria gitu loh. Ruhnya tuh kemana? Itu warisan state crime tadi. State crime. Semua state crime itu. Ya kan? Pada akhirnya mereka akan bubar, takluk, atau seperti apa menurut Bang Kia? Kalau bubar sih saya lihat enggak ya. Tapi bertahan. Ya mungkin cooling down gitu loh. Cooling down yang sifatnya sementara tetap harus diwaspadain gitu loh. Ya demi menjaga kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara, kepentingan masyarakat atau rakyat gitu. Ya, Bang Kia terakhir, apakah ke depan akan terjadi turbulensi politik akibat situasi tadi? Turbulensi itu akan terjadi kalau kepemimpinan cenderung memberi ruang kepada kelompok politik kepemimpinan sebelumnya. Turbulensi. Karena turbulensi itu bukan semata-mata muncul antara kelompok politik yang berada dalam sistem kekuasaan saat ini dengan yang di luar. Tapi turbulensi politik itu bisa dimulai dari upaya dari dalam. Jadi kekisruhan di dalam sehingga melahirkan delegitimasi. Itu kaitannya dengan pembusukan tadi. Iya, gitu. Baik, Bang Kia. Yap. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan kita tunggu ya perkembangan situasi politik ke depan. Ya. Sobat Madilog, itu tadi perbincangan saya bersama aktivis pro-demokrasi Standar Kia Latif mengenai perkembangan situasi politik akhir-akhir ini. Dan tadi ada satu yang menarik yang disampaikan oleh Bang Kia bahwa telah terjadi state crime di era Joko Widodo dan itu yang saat ini sedang dibersihkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Insya Allah kita akan jumpa pada episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Kia, terima kasih. Sama-sama.